gue ngerasa juga kayaknya apa ya, kayak haters atau komen-komen yang menjatuhkan juga itu salah satu bikin orang jadi insecure sih. Iya sih, tapi selain negatifnya bikin insecure, positifnya tuh ya semakin banyak haters, semakin banyak yang hujat lu semakin tenar gitu cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Agung. Alhamdulillah sekarang udah masuk ke podcast yang keempat. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih buat yang terus ngikutin podcast gue dari podcast pertama sampai podcast yang sekarang. Dan alhamdulillah juga di podcast gue yang kemarin yang tentang quarter life crisis itu juga dapet tanggapan-tanggapan yang positif juga. Dan banyak yang nge-DM gue atau yang nge-WA gue katanya sih kayak, wah gue bener-bener ngerasain nih kata gitu. Jadi kayak dia pas gue ngedenger podcast lu kayak ini bener-bener emang sebuah hal yang bener-bener dirasain sama gue dan gue butuh sebuah jawaban nih. Dan setelah denger dan alhamdulillah kata dia dapet jawaban juga dan gue ngerasa seneng banget. Istilahnya bisa bermanfaat juga podcastnya. Dan akhirnya banyak juga yang minta saran buat ngebahas tentang ya permasalahan-permasalahan yang dialami seorang remaja lah ya, seorang yang gue juga ngalamin lah istilahnya kayak gitu. Dan akhirnya banyak juga yang ngasih saran tentang insecure. Nah malam ini mungkin gue bakal ngebahas tentang insecure. Tapi sebelum gue ngebahas insecure ini gak sendirian. Jadi biar seru, gue ngebahas sama teman gue yang kemarin, yaitu Tiza Reka Pratama. Halo teman-temannya gue. Oke. Bertemu lagi bersama gue. Oke. Gimana Jar? Sehat kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Oh iya, kemarin juga banyak juga tuh yang ngabarin ke gue yang kayak, Gung, temen lu siapa tuh Gung? Kayak suaranya bagus ya. Waduh, itu mah karena mic-nya aja Gus kemarin Bagung. Agus, Gung. Oke, karena efek mic gitu ya. Iya. Oh, ya. Jadi sebenarnya mah suara gue cempreng nggak jelas. Oke, jempreng suaranya katanya guys. Oke. Ngebahas masalah insecure ya atau insecurity gitu. Kalau sana kita sering lihat, gue sempet pada saat gue pengen ngebahas tentang insecure, gue ngeliat juga di YouTube Jar. Terus juga kayak gue baca di website juga. Jadi kalau pas gue tangkep sih ya, kalau ya insecurity itu kayak ini sih menurut gue sesuatu hal ketakutan, kecemasan atau rasa nggak percaya diri gitu kan. Kalau menurut lu gimana tuh insecure itu? Ya setuju sih, menurut gua kayak apa ya, insecure itu tuh kayak suatu kondisi mental yang membuat kita tuh merasa cemas dan takut secara berlebihan gitu sih. Bener banget sih, dan gua bener-bener ngalamin banget nih insecure, bener. Kayak bener-bener sesuatu yang hampir semua ngerasain insecure. Dan menurut gua ya, insecure juga itu dirasain semua kalangan. Jadi mau lu orang kaya, mau lu nggak kaya, mau lu nggak ganteng, mau lu ganteng, atau mau lu yang cantik dan nggak cantik juga pasti ngerasain yang namanya insecure sih. Pasti. Karena gue sempet juga pas gue lihat di YouTube itu ada tentang insecure dan dia ngebahas insecure itu ke beauty vlogger. Kayak lu tahu kan beauty vlogger gitu kan. Yeah. Istilahnya dia udah cantik lah. Dia lihatnya tuh udah wah bodinya tuh keren, dan ternyata dia pun ngerasain masalah insecure. Dan insecure-nya dia tahu nggak? Dia karena apa? Karena masalah wajahnya. Coba. Kenapa tuh sama wajahnya? Makanya kayak kita pernah ngeliat nggak seorang beauty vlogger itu kan udah sempurna lah buat kita, ternyata pun dia masih ada ngerasa insecure juga terhadap wajahnya. Bener. Jadi menurut gua ini insecure sebuah tema yang pas lah, karena ini semua kalangan ngerasain kayak gitu sih. Iya, karena ngomong-ngomong beauty vlogger nih, gue juga jadi inget, gue juga ada temen nih perempuan di Instagram kan. Dia lumayan cantik lah, gue bilang cantik nih. Tapi juga dia ngerasa insecure itu kalau dia misalnya ngelihat ada postingan perempuan lain di Instagram dia yang lewat itu explore ya. Iya, di explore itu yang lebih cantik dari dia. Nah dia bakal insecure nih, dan insecure-nya dia itu kayak semua postingan di Instagram dia yang ada mukanya dia itu bakal ditarik sama dia, di archive.
Oke. Iya, ya gue paham. Dan kayaknya gue pernah ngerasain itu juga sih, bener-bener. Ya. Kayak lu pernah sih ngeliat kayak orang tuh nge-posting feed Instagram itu bagus, kayak dia di tempat-tempat yang mewah lah, Iya, betul, tempat-tempat yang keren. Terus kayak gue lihat postingan gue, apaan sih? Gue cuma di tempat kayak gini doang, kayaknya enggak lah. Gue tarikin juga tuh, gue sempet iya, juga. bener. Gue juga sempet kayak gitu, kayak gue tarikin juga. Dan itu termasuk salah satu hal insecure juga ternyata ya. Oke, bener. Dan kalau boleh tahu, lu biasanya ngerasain insecure tuh dalam hal apa, Zar? Kalau gua pribadi sih yang paling menonjol ya, yang paling sering gua rasain itu insecure-nya gua itu kalau berhadapan dengan sesuatu yang mengharuskan gua itu ngomong di depan umum, di depan public speaking lah gitu. Oke. Berarti lebih kepada ngomong di depan banyak orang ya? Iya, itu karena gua pasti bakal grogi banget anjir. Iya sih, itu juga salah satu yang banyak banget dirasain sih. Karena emang pasti gue juga ngerasain, mau gue presentasi cuma di kelas juga kayak ngerasa kayak nggak pede dan segala macam ya. Iya benar. Tapi itu juga bisa dibilang apa ya, rasa nggak percaya diri itu juga muncul biasanya juga kalau gue ya. Ngerasa kalau gue nggak percaya diri tuh kalau gue di kelas tuh biasanya nggak menguasai materi sih ya. Kayak persiapannya juga kurang ya, benar-benar. Dan gue juga sering banget ngerasa insecure nih. Gue juga kalau gue ya hal yang sering gue ngerasain insecure tuh ngebahas kalau ya itu sih, kalau ngelihat apa ya, sosial media itu benar-benar ngaruh banget asli. Pasti. Kayak lu pernah ngerasa nggak sih di zaman dulu tuh masalah insecure kayaknya nggak separah ini. Maksudnya tuh nggak bener-bener dirasain banget sama anak muda, karena menurut gua dulu kan belum ada sosial media ya. Jadi kayak lu kerja di tempat ini tuh udah ya, menurut lu tuh udah enak gitu ya kan, karena lu nggak ngeliat nih hal-hal yang lain. Tapi yang gua rasa dengan adanya sosial media nih, yang namanya rasanya quarter life crisis atau insecure tuh makin berasa banget sih. Pasti. Ya kan? Pasti itu kerasa banget. Jadi emang saya bisa bilang ya beruntung juga sih zaman-zaman dulu yang belum merasakan sosial media. Jadi dia masih hidupnya nggak terlalu insecure lah. Dan gue juga pernah baca di salah satu situs gitu, Zar. Jadi insecure itu sebenarnya juga sebuah hal yang terrecord gitu, terekam di dalam otak. Jadi istilahnya gini, pada saat lu ngerasa insecure dalam penampilan lu, berarti di situ lu punya mindset yang lebih dari apa yang lu pengen. Contoh, kalau lu sering ngelihat model-model yang tingginya tuh tinggi banget lah, sampai 170 atau ke atas, ngalahin tiang basket lah. Nah, itu benar banget. Tapi nggak setinggi itu juga. Enggak ya, kirain. Ya, jadi karena lu sering banget ngeliat postingan-postingan model yang istilahnya tingginya tinggi banget lah gitu, dan lu nggak ada di posisi itu, dan lu tuh ngerasa bakalan insecure. Karena di otak lu, di mindset otak lu, perempuan yang keren itu ya yang perempuan yang tinggi badannya itu sekian. Nah itu terus ke-record sama otak lu, dan akhirnya lu jadi ngerasa minder, gak pede gitu. Mungkin juga kayaknya buat para wanita juga mungkin dia ngerasa gak pede, atau ini karena saya ngeliat postingan-postingan yang ini sih menurut gua. Jadi dia ngerasa kayak gua itu insecure karena ya gua bukan salah satu kategori wanita yang cantik atau segala macam sih. Tapi gimana? Menurut gua sih cantik nggak harus selalu tinggi kok. Iya. Karena gimana ya, selera tipe perempuan gua tuh ya yang nggak terlalu tinggi banget, yang kecil lucu gitu lah. Oke. Yang kayak ada di lagu itu loh. Apa tuh? Yang apa? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Gitu-gitulah. Iya. Tapi emang suaranya bagus. Kayak kita kalau bikin podcast nyanyi boleh. Oh, jangan deh. Takutnya yang denger nih abis dengerin lagu kita selesai sakit perut gitu. Terus kupingnya rada gimana gitu. Bener-bener, apalagi lagi pandemi gini tersangkanya corona lagi. Oke. Dan kalau lu sendiri Jar biasanya ngerasain insecure nih, biasanya hal-hal insecure itu datang di dalam hidup lu tuh pada saat lu lagi ngapain gitu, selain lu buat tampil di depan banyak orang ya? Oke. Biasanya sih rasa insecure datang tuh di dalam hidup gua kalau gua misalnya lagi apa ya? Kadang kalau ngumpul sama teman-teman pun gua suka ngerasa insecure gitu loh. Oke. Terus kadang kalau misalnya emang gua lagi mikir ya, paling balik lagi kayak lagi mikir sendirian gitu tentang apa ya, tujuan hidup gua, kayak pencapaian gua tuh kadang gua langsung ngerasa insecure gitu. Takut kalau misalnya hal-hal itu tuh nggak bakal
nggak bakal kesampean gitu sama gue. Oke, berarti pada saat lu ngumpul juga itu salah satu rasa insecure. Karena emang menurut gua insecure dengan crisis quarter life crisis ini emang benar-benar berhubungan sih. Dan menurut gua juga insecure tuh sebuah proses belajar sih. Kayak proses belajar, dan insecure juga menurut gua ngerasain juga sih itu terjadi karena pengalaman juga sih menurut gua. Iya. Kayak pengalaman lu kurang baik gitu. Kayak mungkin lu dulunya sering dibully, ya kan? Itu juga mungkin salah satu hal insecure, jadinya lu jadi nggak ngerasa nggak pede gitu. Iya, jadi akhirnya kedepannya dia nggak berani lagi gitu buat mengekspresikan dirinya. Iya, bener banget. Atau mungkin lu pernah nyoba suatu hal dan lu baru pertama kali nyoba dan hasilnya nggak memuaskan. Nah, ya, dan banyak komentar-komentar yang negatif, akhirnya lu ngerasa akhirnya gua nggak pede, dan lu berhenti di suatu bidang itu sih. Kayak kapok lah ya gitu. Iya, bener. Dan gua ngerasa juga kayaknya kayak haters atau komen-komen yang menjatuhkan juga itu salah satu bikin orang jadi insecure sih. Iya sih, tapi selain negatifnya bikin insecure, positifnya tuh ya semakin banyak haters, semakin banyak yang hujat lu semakin tenar gitu cuy. Iya kan sih. Aneh ya. Malah jadi trending coy. Makanya. Bener. Ya, jadi mungkin buat kalian yang banyak hatersnya, ya berarti nikmatin aja ya. Berarti iyalah, haters itu anugerah sebenarnya. Betul. Oke, jadi nggak perlu dipikirin dan sampai lu pusing sih. Bener banget. Karena emang banyak juga tuh katanya sih, yang gue denger juga kayak beauty vlogger, kayak dia udah ngepost cantik mungkin, dan ternyata ada tuh komen-komen yang nyeletuk kayak hidungnya kurang mancung segala macam, dan itu dia kepikiran, dan akhirnya dia perhatiin semua postingan dia kayak bener nggak sih, akhirnya ya bener sih, ada beberapa yang dia bilang dia hapus segala macam. Itu saya seorang beauty vlogger yang kita tuh ngeliat, wah ini udah perfect lah, ternyata enggak. Dan hal insecure juga menurut gue sebuah hal rasa. Lu pernah berpikir gak sih gini, insecure tuh terjadi karena lu lebih membandingkan diri lu sama orang lain. Iya, kan? Itu pasti sih kayaknya kan? Kayak gitu. Dan menurut gua kita salah sih kalau lu membandingkan diri lu sama orang lain, kayak seakan-akan lu punya kelebihan sendiri dan orang lain punya kelebihan sendiri. Jadi kayak seakan-akan lu membandingkan kelebihan orang lain sama bukan kelebihan lu. Iya, betul. Bener gak? Betul lah. Nah, jadi kayak akhirnya lu bakalan ngerasa insecure sih. Iya. Terus gimana kalau lu mengenai insecure yang lainnya, Zar? Apanya nih? Yang lainnya tuh apa nih? Misalnya teman-teman lu atau pernah ada yang cerita selain dari cerita yang tadi, yang masalah yang perempuan itu. Kalau buat cowok biasanya insecure lebih ke apa ya? Apa ya? Ya ada juga beberapa cowok yang mungkin insecure-nya karena fisik kali ya. Mungkin kayak dia jatuh hati sama seorang wanita nih, cuma karena dia sering dibilang sama teman-temannya. Kan kadang kita cowok suka bercanda, jelek lu gini. Dia nggak bakal mau sama lu gitu kan. Oh iya. Muka lu sama ini gantengnya kalah jauh. Nah, mungkin karena itu jadi si cowok-cowok ini, laki-laki ini pada ngerasa insecure gitu sama dirinya sendiri. Terus ada juga yang mungkin insecure-nya tuh karena sering dibilang, misalnya kayak lagi nongkrong, ada juga nih temen gue satu, dia sering ngerasa insecure gitu kalau misalnya dibilang baperan gitu. Misalnya lagi nongkrong bercanda, terus dia sih nggak baper, cuma kayak dibecandain balik gitu. Misalnya kayak udah sono lu balik, terus akhirnya dia nyaut kan, ya udah gue balik, terus malah kita kayak lu baperan nggak asik gini-gini. Akhirnya doi jadi insecure beneran gitu. Oke, ya benar sih, benar. Jadi emang ya bullying juga salah satu hal yang membuat jadi insecure juga sih, nggak selain dari sosial media ya. Iya pasti. Tapi kalau dari lu sendiri, cara mengatasi insecure-nya itu gimana biasanya ya? Kalau gua sendiri ya, kadang harus berpikir positif pasti, terus ngelakuin hal-hal yang positif juga. Terus yang tadi udah dibahas tuh, jangan ngebanding-bandingin diri sama orang lain deh. Terus bisa juga buat gimana ya, kayak belajar buat cuek atau bodo amat sama omongan-omongan orang yang negatif tentang diri lu. Terus kadang gue juga kalau lagi insecure bisa dengan dengerin lagu-lagu yang positif dan membangun. Itu ngebantu banget. Oke, dan iya sih benar, gue sering banget juga ngelakuin hal-hal yang lo omongin, dan itu benar-benar ngebantu juga. Dan
gue juga sempat baca juga dari sebuah artikel gitu ya. Dia kayak ngereferensin kalau lu ngerasain insecure, lu bisa apa ya, insecure itu kan sebuah proses belajar. Jadi lu bisa mengatasinya juga dengan belajar. Intinya lu belajar nggak terlalu mendengarkan apa kata orang. Iya, betul. Dan lu belajar kalau lu tuh punya kelebihan tersendiri. Nah, itu Ya, pasti. menyadari kalau lu tuh punya kelebihan sendiri dan lu harusnya bersyukur dengan hal itu gitu. Karena mungkin orang yang lu lihat punya kelebihan dalam hal itu, dan coba lu pertanyain sih, lebih nanya diri lu kayak gua tuh kelebihannya di mana kayak gitu. Iya. Karena barangkali kelebihan yang kita punya belum tentu juga dipunyain sama orang lain gitu ya. Iya, bener banget sih. Jadi di situ mungkin kita jadi ngerasa bersyukur, harusnya dengan rasa bersyukur itu insecure itu perlahan-lahan mulai hilang. Betul sekali. Dan juga apa ya? Iya. Dan lu juga mungkin ngelihat orang kayak keren banget, padahal diri lu pun dilihat orang tuh istilahnya keren juga gitu. Cuman lu nya nggak menyadari karena lu terlalu fokus ngeliat orang lain. Betul. Ya kan? Karena itu sering banget tuh gue juga ngerasain kayak gitu. Dan ada juga katanya tipe-tipe orang dalam menghadapi insecure ya, pas gue baca di sebuah web gitu. Jadi ada orang yang bisa belajar sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau lu tipikal orang pembelajar nih, pada saat lu ngerasain insecure, lu bisa lakuin dengan pembelajaran diri lu sendiri sih. Kayak lu coba mulai renungin kayak kenapa lu harus insecure dengan hal itu gitu. Misalkan itu sebuah hal yang belum terjadi. Iya, betul. Misalnya lu pernah deh gagal dalam suatu hal dan lu ngerasa insecure. Misalkan itu kan hanya sebuah ketakutan. Iya, betul. Ya, dan kenapa lu nggak cobain hal itu? Dan yang kedua itu ada tipikal orang yang butuh feedback. Nah, ini buat orang-orang yang menurut lu apa ya, lu pernah juga ngomong pada saat di quarter life crisis kayak pada saat lu punya masalah lu omongin juga ke orang lain. Betul. Nah, ini sebenarnya cocok banget buat tipikal orang yang butuh masukan, ya kan? Tapi kalau bisa feedbacknya atau masukannya juga harus kita lihat nih orangnya dari mana. Karena kalau misalnya emang kayak modelan teman-teman toksik ya, teman-teman yang bangke kali ya. Gue ngomong bangke ya. Itu juga nanti yang ada lu bakal dapat feedback atau masukan yang bikin lu malah justru tambah insecure gitu loh. Bener banget sih. Jadi mungkin lebih ke teman dekat atau sahabat lu yang bener-bener udah ngertiin lu gitu. Cari teman-teman yang nge-support lah pokoknya. Iya, bener. Dan salah satu hal yang menghilangkan rasa insecure juga dengan lu lihat komentar-komentar positif sih. Gitu. Pasti. Bener. Jadi lu nggak cuman ngelihat negatifnya doang, dan kalau bisa coba lu singkirin dulu negatifnya dan lu coba lihat hal positif, dan itu membuat lu jadi lebih percaya diri sih menurut gua. Iya. Oke. Dan sebuah hal yang menarik sih menurut gua ini buat dibahas insecure. Menarik. Oh iya, berarti tadi poinnya hal yang bikin lu insecure itu pertama masalah sosial media, lu membandingkan diri lu dengan orang lain. Ya, itu penyebabnya. Terus juga penyebab insecure yang kedua, lu pernah gagal di suatu hal dan lu nggak mau coba lagi. Atau ada tambahan lagi, Jar? Penyebab dari insecure itu? Sebenarnya dari tadi awal juga udah banyak kita singgung ya, kayak mulai dari membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terus juga karena mungkin ada trauma dari masa lalu, terus overthinking, berpikir berlebihan, terus dari kata-kata negatif orang tentang diri kita itu juga bisa, dari kurangnya kepercayaan pada diri sendiri, kurang percaya diri lah ya sama diri sendiri itu juga bisa. Terus tadi yang beauty vlogger, keinginan untuk tampil sempurna gitu ya. Itu juga mungkin bisa menyebabkan insecure. Oke, benar banget sih, itu sebuah hal yang bisa kita renungin. Jadi buat teman-teman yang udah tahu nih penyebab dari insecure itu apa, jadi kalau bisa coba mulai dihindarin ya. Iya. Ya, hal-hal penyebab yang bikin insecure itu datang. Mungkin sebelum ditutup ada pesan buat orang-orang yang ngerasain insecure atau kita ya. Gue juga karena masih merasakan insecure juga. Ada pesan juga, Jar, yang mau disampaikan? Pesannya sih paling kalau dari gua ya sering-seringlah atau belajarlah untuk bersikap bodoh amat lah, karena nggak semua omongan orang yang negatif tentang kita itu benar, dan nggak semua hal yang kita lakuin juga harus selalu terlihat benar di mata orang lain ya kan. Yang penting ya yang lu lakuin itu nggak ngerugin orang lain, itu juga udah lebih dari cukup. Ya paling sama ya lebih kenalin diri sendiri deh, sama cintain diri sendiri gitu loh. Karena ya gimana lu mau ngilangin insecure kalau lu belum cinta sama diri sendiri gitu loh. Ya paling itu aja sih.
Sama saya seperti biasa, buat kalian yang ngadapin insecure di luar sana, nggak usah khawatir, kalian nggak sendirian kok. Iya, benar banget. Mungkin gue sedikit tambahin juga, Iya. mungkin juga setiap orang itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Jadi buat lu yang ngerasa insecure, lu nggak perlu ngelihat kelebihan orang lain, tapi lu juga lu cukup ngelihat kelebihan diri lu sendiri. Maka dari situ lu bakal ngehargain diri lu, gitu. Bakal lu ngerasa dan diri lu tuh ya nggak kalah dengan orang-orang yang menurut lu itu hebat gitu. Dan coba buat coba lakuin hal-hal yang positif Betul. ya, terus juga sibukin diri lu sama hobi-hobi lu yang bikin lu seneng, sehingga lu lupa sama hal-hal yang membuat lu insecure. Dan sama kayak Tijar, lu nggak kesendirian. Iya. Jadi ya lu nggak perlu ngerasa takut lah, karena kita sama-sama menghadapi insecure itu ya. Betul. Mungkin cukup sekian, Oh, iya. tunggu podcast gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.